Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya menjumpai Bapak Ibu di mana saja berada, itu adalah sebuah sukacita. Apa kabar hari ini? Tentu Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja, itu harapan dan doa saya. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima di hari ini. Setelah di sepanjang malam dalam istirahat tidur, Tuhan menjaga begitu setia. Kita boleh tidur dengan baik dan kita boleh bangun di hari ini. Ada tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu di hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia telah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hari ini. Teduhkan hatimu, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana berada. Terima kasih kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami. Kiranya Engkau mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Petrus pasal 3 pada ayat 1 sampai 7. Hidup bersama suami istri. Demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di ayat 4 ini yang menjadi perhatian saya pada pagi hari ini. Dikatakan begini, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, kita lihat bahwa Alkitab jelas mengatakan bahwa yang menjadi perhiasan bagi wanita bukanlah penampilan luarnya, semisal tata rias wajah, rambut, pakaian indah, ataupun perhiasan yang ia kenakan seperti emas, berlian, permata, mutiara, dan seterusnya, yang mengundang decak kagum siapa saja yang memandangnya. Tetapi perhiasan seorang wanita adalah manusia batinia atau kecantikan batiniahnya. Ini yang biasa disebut dengan bahasa bekennya, yaitu inner beauty. Ya, haleluya. Nah, kalau kita melihat Amsal, penulis Amsal berkata di dalam Amsal 11 ayat 22, seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Nah loh saudara ya. Nah jadi yang saya mau katakan begini Bapak Ibu, kecantikan fisik atau lahiriah, iya kan? Kecantikan fisik atau lahiriah wanita tidak akan berarti apa-apa. Jadi Bapak Ibu, silakan saja engkau berdandan, ya, perawatan, ya, kemudian setiap hari mungkin ke salon, ya. Silakan saja model rambut mengikuti tren yang terbaru. Silakan saja saudara punya duit, punya model baju dan seterusnya, menggunakan emas, permata, berlian, mutiara. Itu sah saja, itu bukan dosa, dan tidak ada yang salah dengan itu. Jangan gagal paham ya Bapak Ibu ya. Silakan saja. Tetapi Alkitab katakan bahwa bagi seorang wanita yang dilihat oleh Allah bukan kecantikan lahiriah, tetapi yaitu kecantikan batiniah. Kenapa? Karena Amsal pasal 31 ayat 30 dikatakan begini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Ini maksudnya kemolekan dan kecantikan lahiriah ya. Jadi kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia
jika tidak diimbangi dengan moral yang baik. Itu poin penting. Wanita yang berbudi harus memiliki roh yang lemah lembut dan penguasaan diri dalam segala hal, sehingga keberadaannya senantiasa menjadi berkat. Amin. Karena itu di dalam Amsal 31 ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa wanita yang berbudi harus memiliki roh yang lemah lembut dan penguasaan diri dalam segala hal, sehingga keberadaannya senantiasa menjadi berkat. Mengapa? Karena ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi lidahnya ini hanya berkata-kata tentang kebenaran, pengajaran firman Tuhan, bukan gosip. Banyak contoh wanita-wanita dalam Alkitab yang hidupnya menjadi teladan karena cantik batinnya. Sebut saja Esther. Esther adalah perempuan Yahudi yang berani mempertaruhkan reputasi dan juga nyawanya demi keselamatan bangsanya dari rencana jahat Haman. Esther berjuang menegakkan kebenaran dan dengan tegas melawan ketidakadilan. Demikian juga Deborah. Deborah dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari tangan Yabin, raja Kanaan. Ia pun mendukung dan memberi semangat kepada Barak, ya kan, menghadapi panglima perang raja Yabin, yaitu Sisera. Kata Deborah dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 9. Demikian kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau yang tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Seorang wanita tidak hanya pandai berbicara, tetapi ia juga akan memberi semangat. Dia berdoa dan turut merasakan pergumulan yang dialami suami atau keluarganya, serta mau membuka telinga terhadap keluh kesah orang lain, dan tentu memiliki hati yang penuh dengan belas kasih dan pengampunan. Jangan bangga karena kecantikan fisik, berbanggalah bila hidup kita bisa menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan bahwa kami harus mempercantik batiniah kami, sebab itulah yang akan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih kalau Engkau memberikan kami penampilan yang baik, fisik yang baik, tetapi semuanya itu kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan lidah kami penuh dengan hikmat dan pengajaran dari firman Tuhan. Memberkati para istri-istri, berkati para ibu rumah tangga, berkati para perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Berkati kami semua, berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami